Pemirsa, pemerintah semakin berupaya mengungkap berbagai kontroversi yang meliputi Pondok Pesantren Al Zaitun dan pimpinannya Panji Gumilang. Ponpes yang berada di Indramayu, Jawa Barat tersebut diduga terafiliasi dengan paham radikal. Menko Polhukam Mahfud MD mengambil langkah tegas dengan meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan juga Densus 88 untuk mendalami dugaan afiliasi Al Zaitun dengan Organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya ya namanya itu Yayasan NII, tapi kalau berubah Yayasan Pendidikan Al Zaitun dan seterusnya, ya biar nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Kemunculan sejumlah pihak yang mengungkap dugaan ajaran menyimpang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang semakin menguatkan adanya relasi aktivitas terselubung di Ponpes Al Zaitun dengan Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII Komandemen Wilayah 9. Tak hanya praktik pengumpulan dana dengan mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang hingga paham takfiri atau menghakimi kafir kelompok-kelompok di luar NII KW 9. Kebayangkan 300 juta itu satu anggota keluarga atau satu istri. Suaminya pun sama. Kalau orang dalam juga dan sudah pasti sebagian besar orang dalam, 300 juta juga harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Dan ini benar-benar perbudakan yang harus juga melibatkan pemerintah untuk memperbaiki mental dari orang-orang dalam ini agar tidak menjadi peminta-minta atau juga penipu ya di sini. Dia membangun pesantren yang begitu besar, itu dananya dari mana kalau bukan dari umat yang diajak untuk bergabung untuk mendirikan NII KW 9 itu. Jadi sementara dia kemudian orang-orang yang sudah dikumpulkan itu sudah dijebak itu, dia ambil uangnya sementara dia melakukan penipuan-penipuan dan dia tidak sholat dan dia tidak mau naik haji dan dia tidak mau puasa dan sebagainya, dan dia melakukan pelecehan seksual dan sebagainya, dan dia menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Meski mencuat ke permukaan dan ada bukti dokumen Ponpes Al Zaitun dengan Yayasan NII, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT tidak bisa serta-merta menjerat dengan Undang-Undang Anti Teror. Pasalnya, hingga saat ini organisasi NII belum tercantum dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme sehingga perlu mendapatkan ketetapan dari pengadilan. Negara kita pasca dicabutnya Undang-Undang Anti Subversif tidak bisa menjangkau ya terkait dengan radikalisme, tetapi bisa kepada terorisme. Nah, sementara untuk bisa menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka harus ada ketetapan pengadilan yang memasukkan NII ya sebagai list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, sebagaimana misalnya kayak Jamaah Islamiyah, Zaman Ansarud Daulah, Zaman Ansarul Khilafah, Zaman Ansarut Tauhid dan lain sebagainya. Sementara itu mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menyebut aliran dana Pondok Pesantren Al Zaitun dan pimpinan Panji Gumilang bisa menjadi pintu masuk menelisik dugaan makar di balik aktivitas Ponpes di Indramayu, Jawa Barat itu. Yang bisa dibuktikan bahwa itu untuk kepentingan mendirikan negara NII, tentunya itu sudah masuk dalam pasal makar ya Mbak ya, karena ingin mendarahkan negara dalam negara, dan tentunya itu menjadi bahan bagi penyidik, dan kita juga membutuhkan mungkin bantuan Pak Ken kalau ada teman-teman beliau yang bersedia untuk memberikan satu keterangan kepada kepolisian dengan data-data yang dimiliki. Saya yakin mungkin ini akan bisa segera dibongkar ya kasus daripada satu tujuan pengumpulan dana untuk kepentingan mendirikan negara NII. Yang jelas, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir sebanyak 256 rekening atas nama Panji Gumilang dan 33 rekening atas nama yayasan dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Temuan ini patut dicurigai dan dianggap bagian dari dugaan tindak pidana pencucian uang apabila asal dana dan penggunaannya dinilai tak wajar. Tim Liputan, Metro TV.